Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita tunggu-tunggu. Tentu saja jawaban-jawaban dari guru-guru kita tadi nanti akan tentu saja melengkapi tema bahasan kita dan memberikan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana kita semestinya harus bersabar dan ikhlas. Pertanyaan pertamanya akan disampaikan oleh Bapak Yono yang akan dijawab oleh Abi Amir Faisal. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, nama saya Sugiono, warga Puri Hesti Insani, kebetulan Ketua RT 16 RW 15 Blok D. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan dari Pak Ustaz tentang sabar dan ikhlas tanpa batas. Tadi dijelaskan secara detail dan jelas. Namun ada sedikit pertanyaan dari kami, bagaimana caranya untuk melakukan perbuatan yang sabar dan ikhlas dijauhkan daripada sifat marah dan sombong, sehingga perbuatan ikhlas dan sabar itu benar-benar kita mampu dan mudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, Abi. Memang sifat-sifat ini bersarang di dalam tubuh kita, Abi. Silakan. Bagaimana cara supaya kita dalam sabar dan ikhlas tidak diikuti sifat sombong? Pertama, Bapak seringkali hadir ke majelis taklim. Karena orang yang berilmu biasanya dia akan berwawasan luas. Kalau sudah berwawasan luas, maka dia tidak akan sombong. Maka dengan dia belajar dan terus belajar, kesombongannya akan hancur. Yang kedua, hendaklah Bapak selalu bersahabat dengan orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau melihat ada orang soleh tawadhu, temenin. Karena berteman dengan mereka, Bapak akan akan kebagian sifat-sifatnya. Nah, itu cara bersahabat. Makanya para sahabat dulu, mengapa mereka ini menjadi orang-orang terbaik? Karena mereka langsung bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, baca selalu kisah orang-orang soleh, orang-orang yang tawadhu, seperti kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama. Maka dengan cara seperti ini menanamkan dalam hati keikhlasan, kesabaran, dan sekaligus ketawadhuan. Itulah cara terbaik, dan seperti itu kita diajarkan dalam agama Islam. Semoga Allah berkahi. Jadi pada intinya ada semacam model pengkondisian terhadap kehidupan kita begitu, Kiai? Ya, jadi berusaha untuk mengkondisikan diri kita baik secara lingkungan maupun pertemanan, karena itu membentuk kepribadian kita. Apalagi di zaman sosial media. Betul, betul. Tambah lagi satu, yaitu buat komunitas orang-orang soleh. Betul, Dan nanti betul. Bapak akan belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawadhu sekaligus dari komunitas orang soleh itu. Baik, terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ida yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida. Abi, saya mau bertanya, bagaimana menjaga agar selalu kita ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima. Silakan Kiai, bagaimanakah kita agar ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu? Memang manusia ini kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang nggak ikhlas. Jadi konsisten dalam berikhlas ini masalahnya, Kiai. Tafadhol. Ikhlas itu kebalikannya tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu artinya apa? Ria. Berbuat sesuatu karena orang, karena pura-pura atau karena pamer. Nah, gimana caranya, kiat-kiatnya agar kita di dalam beribadah itu ikhlas? Nah, orang yang tidak ikhlas atau orang ikhlas, pertama itu kuncinya adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah keimanan atau keyakinan. Ilmu maksudnya bagaimana? Pertama kita harus tahu bahwa yang mendatangkan manfaat pada kita dan menolak madarat pada kita semuanya adalah Allah. Kita berbuat sesuatu, beramal karena Allah. Mengapa karena Allah?
Yang bisa membalas amal kita hanya Allah. Manusia tak bisa membalas. Itu yang pertama. Kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita ikhlas. Ngapain kita berbuat karena orang lain? Dia saja gak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, menolak madarat bagi dirinya, apalagi manfaat untuk saya. Karenanya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengantarkan kita selalu ikhlas adalah keimanan yang kokoh kepada Allah. Apa yang dimaksud keimanan yang kokoh kepada Allah? Keimanan yang kuat adalah beriman kepada takdir Allah, bahwa apa saja yang akan kita peroleh semuanya adalah takdir dari Allah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kita tidak akan dapat. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kita dapatkan, akan kita dapatkan. Maka bagaimana kalau keyakinan seperti ini tertanam kuat di dalam hati, maka insya Allah kita itu akan ikhlas di dalam beramal. Dan nanti kalau keyakinan seperti ini juga tertanam di dalam hati, kita akan sabar menghadapi kenyataan. Kita tidak akan galau, tidak akan resah, tidak akan risau, tidak akan gelisah. Orang itu tidak sabar biasanya karena ada harapan. Harapan yang tidak baik. Karenanya kiat ya pesan Rasulullah SAW agar kita ini sabar menerima kenyataan. Apa kata beliau? La tukthir hammak. Jangan banyak risau, jangan banyak pikiran, jangan banyak galau. Ikhlaskan hati, mantapkan kesabaran. Mengapa? Ma quddira yakun. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang tak ditakdirkan tidak akan terjadi. Kalau kita yakin seperti ini, bahwa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Pertama kita sabar, kedua kita ikhlas. Kemudian lagi wa ma turzaqu ya'tik. Dan rizki yang telah ditentukan buat kamu oleh Allah pasti datang pada kamu. Yang tak ditentukan, tidak ditakdirkan untuk kamu oleh Allah tidak akan datang. Kalau seperti itu, kalau keyakinan bahwa apa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang ditakdirkan juga oleh Allah yang akan datang pada kita, maka bagaimana? Kita tidak akan galau, tidak akan risau, artinya kesabaran akan selalu bersama kita. Kalau sudah begitu, sudah barang tentu insya Allah kita akan menjalankan aktivitas, menjalankan amal ibadah, akan penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Nah, jadi artinya apa? Kunci keikhlasan, kunci kesabaran, lagi-lagi itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan agama, juga lagi-lagi ada hubungannya dengan keyakinan yang kokoh terhadap takdir Allah. Nah Kiai, tadi Kiai menjelaskan bahwa yang dikatakan ikhlas adalah segala sesuatu dilakukan hanya untuk Allah, Kiai. Nah, sebagian orang mengatakan ketika kita melakukan perbuatan, kita mengharapkan pahala. Bahkan ada yang mohon maaf, dalam arti hitung-hitungan dengan Allah. Saya menyumbang 100.000, konon katanya akan dilipatkan menjadi sekian ratus ribu. Nah, sesungguhnya kita ini mengharapkan pahala Allah atau ridho dari Allah, Kiai, untuk menjelaskan masalah ini, Kiai. Nah, di dalam masalah ini kata para ulama ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan ikhlas itu ada 3 level. Ikhlas yang pertama, ikhlas yang level pertama, ada orang beramal, beribadah kepada Allah semata-mata karena penghambaan diri kepada Allah. Dia tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka. Dia beribadah semata-mata karena tahu bahwa Allah itu Tuhannya yang berhak untuk disembah. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah tanpa harapan apa-apa. Ini ikhlas level tertinggi, level paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan dia surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap beribadah kepada Allah. Seperti pekerjaan seorang budak hamba sahaya untuk majikannya. Gak mengharapkan imbalan, tetapi semata-mata karena dia hamba sahaya, penghambaan kepada majikannya. Ini ikhlas level tertinggi.
Lalu ikhlas level kedua di bawahnya. Ada orang beribadah. Mengapa dia beribadah? Karena ingin masuk surga dan takut neraka. Katanya kalau rajin beribadah beramal masuk surga. Kalau tidak beribadah melanggar perintah Allah masuk neraka. Dah akhirnya orang ini bertakwa. Ini namanya ikhlas level 2. Dan kata para ulama ini ibaratnya ikhlasut tujar. Ikhlasnya para pedagang. Kita ini datang ke warung. Lalu kita beli barang, berapa harganya? 10.000. Barang diberikan pada kita karena dia terima uang. Ini pedagang. Mengapa ini ikhlasnya pedagang? Karena untuk kepentingan dirinya. Cuma kepentingan akhirat. Levelnya level 2. Dan ini artinya apa? Ini masih tidak sekuat level pertama. Karena seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini mungkin tidak beribadah. Gak ada iming-imingnya. Lalu kemudian ada ikhlas level ketiga. Ikhlas paling rendah. Apa level ketiga? Ada orang beribadah. Ada orang rajin bersedekah. Rajin beramal. Tujuannya apa? Agar kehidupannya di dunia sejahtera. Agar rizkinya lancar. Rajin sholat duha. Tujuannya agar rizkinya lancar. Rajin bersedekah. Katanya kalau 100.000 balasannya di dunia 300.000. Ini ikhlas juga, cuma ikhlas level paling rendah itu. Ikhlas. Seperti orang baca surat Waqiah biar hutangnya cepat lunas. Ini ikhlas. Dan ikhlas yang ketiga ini rentan, bisa goyah. Misalnya saudara datang ke seorang ustadz. Ustadz, saya ini punya hutang, kira-kira amalan apa biar cepat lunas? Oh, kamu tiap malam baca bacaan ini ya tiap malam. Insya Allah nanti cepat lunas. Malam-malam mau baca temannya datang. Temannya bilang ayo ikut saya. Kemana? Jalan-jalan ke mall. Wah gak bisa. Saya ada amalan khusus tiap malam. Amalan apa? Saya ini punya hutang. Katanya kalau baca ini cepat lunas hutang saya. Kawannya tanya sama dia berapa hutang kamu? Oh hutang saya 5 juta. Dah kamu ikut saya jalan-jalan. Nanti hutangnya tak bayarkan. Ini ada uang 5 juta. Nah kira-kira orang ini baca amalannya apa ikut kawannya kira-kira? Ikut kawan. Ini namanya ikhlas paling lemah, paling rendah. Ya ikhlas karena harapannya kepada Allah. Cuma ikhlas paling lemah itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Kiai dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.